saya identifikasikan tergolong dalam tanaman sayuran, yaitu Capsicum annuum atau yang lebih dikenal dengan nama cabai rawit. Cabai rawit merupakan tanaman tahunan yang dapat dipanen dari mulai 2,5 bulan hingga 3 bulan selama 6 bulan atau lebih. Tanaman cabai rawit ini dapat hidup sekitar 24 bulan atau sama dengan 2 tahun. Menurut Mulyani et al. 2019, cabai rawit menjadi salah satu produk unggulan pertanian karena dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya dalam kehidupan sehari-hari, digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan rasa pedas pada masakan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri dan farmasi. Cabai rawit berkembang biak dengan cara generatif melalui proses fertilisasi, yaitu peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Cabai rawit biasanya ditanam dari bijinya yang disemaikan. Setelah tumbuh, tanaman muda kemudian dipindahkan ke polybag atau ke persemaian. Tanaman kedua yang akan saya identifikasikan berasal dari golongan tanaman hias yang dikenal dengan Alocasia mycorrhizos atau juga dengan nama lokal bira atau sente. Bira ini merupakan tanaman tahunan yang dapat dipanen dari mulai umur 12 bulan dan juga dapat bertahan sampai umur 4 tahun. Menurut Hasanuddin 2018, tanaman bira dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Bagian yang dimanfaatkan adalah umbi. Umbi bira juga dimanfaatkan sebagai keripik dan camilan yang direbus. Masyarakat juga dapat memanfaatkan daun alocasia atau bira ini sebagai daun penutup pada proses pembuatan patarana. Tanaman bira juga dapat dipakai sebagai obat. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku obat adalah rimpang, batang, dan buah. Sebelum digunakan sebagai obat, rimpang segar umumnya diolah menjadi olahan kering terlebih dahulu. Caranya, rimpang akan segera dikupas lalu dipotong tipis-tipis. Setelah itu potongan rimpang direndam dalam air bersih selama 7 hari. Air rendamannya tersebut harus diganti setiap hari karena rimpang mengandung getah yang dapat membuat kulit gatal. Setelah 7 hari, potongan rimpang diangkat, ditiriskan, dan dijemur. Perbanyakan bira ini bisa melalui 2 cara, vegetatif dengan pemotongan umbi dan generatif melalui biji. Tanaman ketiga yang saya identifikasikan berasal dari golongan tanaman obat yang memiliki nama latin Symbopogocytarus atau dengan nama lokal sereh. Ini merupakan tanaman tahunan yang dapat dipanen mulai berumur 5-6 bulan dan berproduktif hingga umur 1,5 tahun yang dapat dipanen setiap 3 bulan sekali. Menurut Hastri et al. 2021, serai umumnya dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi minyak untuk mengobati sakit kepala dan nyeri. Ekstrak minyak serai juga seringkali dimanfaatkan sebagai aromaterapi untuk mengobati nyeri otot, infeksi, pilek, atau gejala flu. Tanaman serai hanya dapat berkembang biak dengan proses vegetatif, di mana proses perkembangbiakan serai hanya dapat dilakukan dengan menggunakan tunas adventif pada akarnya. Tanaman ketiga yang akan saya identifikasikan tergolong dalam tanaman buah, yaitu Dimocarbus longan atau dengan nama lokal kelengkeng. Tanaman kelengkeng ini merupakan tanaman tahunan yang dapat berproduksi dari mulai umur 2 tahun dan menghasilkan buah hingga dapat berumur puluhan tahun. Menurut Widyastika 2011, kelengkeng dimanfaatkan buahnya sebagai bahan konsumsi. Daging buah lengkeng mengandung banyak zat gizi yang penting untuk kesehatan dan kesegaran tubuh. Ada sukrosa, glukosa, protein nabati, lemak, vitamin A, B, asam tartarik, dan senyawa fitokimia lain yang berguna bagi kesehatan. Benih tanaman kelengkeng yang baik untuk budidaya produksi adalah berasal dari perbanyakan vegetatif, yaitu sambung pucuk, cangkok, okulasi, dan stek. Sedangkan perbanyakan secara generatif atau biji baik digunakan hanya sebagai batang bawah atau untuk keperluan pemulihan varietas baru.